A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa Allah berikan nikmat-nikmat yang penting bagi hidup kita dan juga bagi keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah berjuang luar biasa hingga kita dapat merasakan Islam sampai dengan detik ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tadabbur dan tafsir yang masih berkutat di surat At-Tin, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung makna atau intisari yang terdapat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang mana masing-masing ayat ini menjelaskan atau menyampaikan tentang tempat-tempat penting yang berada dalam sirah syariat Islam, sirah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau wahyu atau ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwakili atau disampaikan oleh para nabi dan rasul pilihannya yang termasuk dalam ulul azmi. Sedikit kita review bahwa kemarin kita sudah membahas makna dari At-Tin, waz-zaitun, wa turis sinin, wa hadzal baladil amin, yang mana ini akan merujuk kepada tiga tempat ya, yang mana At-Tin kemarin disebutkan Masjid Dimashq, atau az-zaitun ada di Masjid Baitul Muqaddas Palestina, yang intinya satu ayat ini menjelaskan tentang satu tempat mulia yang ada di tanah Syam. Kemudian yang kedua adalah wa turis sinin, yaitu Bukit Sinai, yang mana menjadi tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah, ya, bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, yaitu adalah Mekah, di mana ini menjadi inti terakhir dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Di sini sudah dijelaskan juga para ulama bahwa tiga tempat ini masing-masing memiliki kemuliaan sejarah yang luar biasa. Ya, selain Mekah, selain Baitul Muqaddas, selain Madinah, juga ada Bukit Sinai, ya, yang mana juga termasuk yang diagung-agungkan oleh pengikut Nabi Musa, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya. Dalam artian memang Nabi Musa ini memiliki kedudukan yang spesial di hati Bani Israel bahkan sampai dengan sekarang, meskipun mereka tidak mengimani secara utuh ajaran-ajarannya atau bahkan mengubah-ubah isi dari Taurat. Baik, para jamaah sekalian, insya Allah kita akan coba mengenal tentang tiga tempat ini. Yang pertama adalah Wat-Tin waz-Zaitun, yang tempatnya ada di Syam, tanah Syam, yaitu sekarang kita kenal dengan Syria, ya. Yang mana kalau kita kaji sebenarnya batas negeri Syam itu ada di Palestina, Jordan, Syam, yaitu Syria, dan beberapa tempat sekitaran di Irak dan Iran. Baik, tempat ini adalah tempat yang cukup spesial karena selain memang tanahnya yang baik, yang subur dalam artian banyak manfaat, kemudian juga Allah bahkan Nabi SAW menjelaskan di sini adalah tempat-tempat pilihan. Salah satunya adalah tanda-tanda hari kiamat juga akan muncul di sini, seperti nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan Allah ke bumi, tepatnya nanti di masjid, ada yang mengatakan di Masjid Umayyah, ya, Masjid Dimashq, nanti akan membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Ya, jadi secara akidah masjid yang ada di negeri Syam, khususnya Masjid Umayyah ini ataupun nanti Masjid Baitul Muqaddas, ini memiliki nilai-nilai historis dan juga nilai-nilai akidah yang kuat. Maka untuk itu bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak hanya memandang bahwa Islam itu fokus kepada dua masjid mulia Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Haram, yaitu Mekah saja, ya, tidak. Jadi jangan sampai perspektif kita sebagai seorang muslim hanya memandang masjid yang mulia itu cuma dua itu saja, tidak. Ya, tidak. Atau tempat yang mulia dalam Islam itu hanya ada di Arab Saudi saja, tidak.
Ya, tidak. Tapi lebih dari itu, ajaran kita Islam itu tidak mengenal batas-batas teritorial tersebut. Di mana di situ ada sejarah ataupun momen-momen pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai tempat risalah, maka menjadi tempat yang mulia. Seperti Syam contohnya. Syam di situ tidak ada masjid yang, atau kita lihat Syria sekarang, itu tidak ada Masjid Nabawi di sana, tidak ada Mekah di sana. Tidak ada Masjid Al-Aqsa di Palestina, juga tidak ada. Tapi secara historis, secara akidah, secara ajaran Islam, tempat ini mulia. Kenapa? Karena memiliki inti-inti, pokok-pokok inti dalam ajaran Islam. Makanya Islam tidak hanya mengenal bahwa Islam itu hanya ada di Arab Saudi, tidak ada. Islam itu di mana-mana. Di mana syariat itu turun di sana, di mana syariat itu lengkap di sana, di mana ada sangkut pautnya dengan syariat Islam, pengembangan syariat-syariat Islam, maka tempat itu menjadi mulia. Mesir, Sudan, Syria, Afghanistan, Irak, Iran, Jordan, Emirat Arab, mungkin nanti sampai ke Maroko yang dekat dengan perbatasan Spanyol. Ini semua menjadi tempat yang mulia dalam Islam. Ya, meskipun memang derajatnya tidaklah setinggi Masjidil Haram, tidaklah setinggi Masjid Nabawi, tidaklah setinggi Masjidil Aqsa. Namun tempat-tempat yang lain juga memiliki makna-makna penting dalam Islam. Baik dari segi keilmuan, baik dari segi ibadah, baik dari segi civilization atau peradaban, baik dari segi politik dan sebagainya, semuanya menjadi penting selama Islam ada di sana. Jadi kita mungkin kalau kita membaca Sirah Nabawi, andai saat itu para sahabat sepeninggalan Nabi SAW hanya menetap saja di Mekah dan di Madinah, maka kita tidak akan merasakan Islam. Sampai Indonesia pun kita tidak akan berada dalam Islam mungkin sekarang gitu ya. Namun para sahabat sepeninggalan Nabi SAW itu hijrah, pindah kemana-mana. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, bahkan ke Turki dan lain sebagainya. Banyak sekali tempat-tempat yang dikunjungi oleh para sahabat. Ini menandakan bahwa sebenarnya tempat-tempat istimewa di dalam Islam memang tidak hanya Mekah dan Madinah, namun semua tempat yang mana tempat tersebut bersinar cahaya Islam, maka itu menjadi tempat yang penting. Kemudian dijelaskan di sini bahwa fadzakarahu ma'ala tartibi wujudi bihasbi tartibihim fi zaman. Di sini dijelaskan bahwa ulama mulai mentartibkan atau menyusun ya bihasbi tartibihim fi zaman, berkenaan dengan zaman atau waktu. Walihada aqsama bil asyraf, thumma al-asyraf minhu, thumma bil asyraf minhuma. Di sini dijelaskan bahwa tempat yang asyraf, yang mulia. Ya. Tadi ada di Baitul Muqaddas, tempatnya Nabi Isa. Jadi kalau disusun berdasarkan urutan zamannya, maka yang pertama adalah Bukit Sinai. Ya, Bukit Sinai yang ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Baitul Muqaddas, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam. Dan yang terakhir ada Mekah Al-Mukarramah, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu adalah penjabaran sedikit banyak ya berkenaan dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkenaan dengan tempat-tempat yang Allah muliakan. Jadi kalau kita mengkaji ulang di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga ada di situ huruf waw ya. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Wa di sini adalah wa taksim atau wa sumpah. Jadi Allah bersumpah terhadap tempat-tempat ini. Sebagaimana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Ketika Allah menggunakan kata sumpah terhadap makhluknya, maka makhluk tersebut atau tempat tersebut atau objek tersebut menjadi mulia dan penting. Berarti ada rahasia-rahasia penting yang terkandung di dalamnya. Wal fajr, wal qamar, wal lail, dan sebagainya. Ini menandakan betapa makhluk-makhluk pilihan Allah tersebut memiliki nilai-nilai yang penting yang perlu kita kaji. Maka untuk itu kita perlu untuk mengkaji lagi makna atin, kemudian maksud atin, wazaitun, waturisin, wahadzal baladil amin dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari segi bahasa, namun kita bisa melihat dari segi historis, dari segi tempat pensyariatan, dari segi kekuatan politik dan lain sebagainya. Maka ini dapat memberikan kita nilai-nilai tadabbur yang semakin banyak dan semakin luas. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan berkenaan dengan lanjutan tafsir dan tadabbur ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat mengenal titik-titik ini dengan lebih sempurna sehingga kita dapat memaknai Islam itu sendiri dengan pemaknaan yang semakin lengkap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.